Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel, Lisna Gustiani Story. Teman-teman, apakah di sini ada yang merindukan aku? Bercanda. Jadi setelah sekian lama aku tidak muncul di YouTube, akhirnya sekarang aku muncul lagi dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini di video kali ini Lisna mau apa sih, kalian udah baca di judulnya, di thumbnailnya. Yaps, jadi disitu mau sharing tentang bagaimana sih caranya kita biar bisa lebih pede ketika kita bicara di depan kamera, teman-teman. Nah, jadi dulu tuh pernah ada yang dia tahu DM atau inbox di Facebook itu ngomen kayak story aku, dia tuh nanya, teh gimana sih, teh atau kak gitu, gimana sih caranya biar kita bisa pede bicara di depan kamera gitu. Emang gak banyak sih yang nanyain kayak gitu, mungkin adalah sekitar 2 orang. Lucu sekali. Tapi waktu itu aku pernah bales, insya Allah aku bakalan bikin videonya, dan sampai sekarang aku belum bikin videonya. Jadi mohon maaf sekali, aku baru sempat bikin videonya sekarang. Baru sempet sih, soalnya aku pemalas, anaknya aku tuh pemalas. Dan sorry untuk background yang kurang estetik ini karena aku malas menyeting, dan aku juga ini gak pakai lighting. Bisa dilihat teman-teman, lighting aku ada di belakang. Aku pakai cahaya alami. Mohon maaf kalau terdengar ada kebisingan di luar rumah aku ya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol tentang bagaimana sih caranya biar kita lebih pede ketika bicara di depan kamera, teman-teman mohon untuk di subscribe dulu channel YouTube ini, oke? Dan juga aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti aku upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini, terus juga komen di bawah kalian mau aku bikin video apa, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke teman-teman, jadi berdasarkan pengalaman aku selama ini aku suka bicara di depan kamera, membuat konten ataupun membuat tugas ataupun apapun itu yang mengharuskan berbicara di depan kamera, gimana sih caranya? Katanya kok bisa sepede itu, gimana sih caranya biar bisa pede bicara di depan kamera? Yang pertama teman-teman, kita harus berani aja gitu ya. Coba dulu teman-teman, coba dulu, kita tuh harus berani, harus sok welah nyoba dulu gitu bicara di depan kamera. Pokoknya inget, jadi yang pertama kita itu harus berani dulu, jangan takut salah teman-teman. Lagian kalau salah mah gak apa-apa, kan namanya juga kita itu masih awal, lagi belajar. Lagian kalaupun salah nanti kan bisa diedit teman-teman, bisa diedit, teman-teman, bisa di-cut, bisa dibuang. Jadi kalau teman-teman bicara di depan kamera kan itu hasil videonya itu kan nggak langsung di-upload teman-teman, tapi nyimpannya itu di galeri dulu kan, dan sebelum di-upload nanti kan teman-teman bisa edit dulu gitu. Kalau ada yang salah, teman-teman bisa nge-cut, ngepotong bagian yang salahnya, lalu diedit, lalu ditambahin apalah gitu biar lebih menarik. Jadi gak usah takut salah, kalaupun salah gak apa-apa ya. Ingat ya teman-teman, kalau salah gak apa-apa, namanya juga lagi belajar, masih awal, dan bisa diedit, bisa dibuang bagian yang salahnya. Yang kedua, kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Jadi kan kalau kita mau bicara di depan kamera, pastinya akan ada hal ataupun materi yang akan disampaikan, yang akan kita sampaikan. Nah, materinya itu tentang apa? Kita harus tahu, kita harus menguasai teman-teman. Jadi misalkan kamu mau bicara di depan kamera, kamu mau menyampaikan tentang suatu hal. Misalkan kamu mau bicara di depan kameranya itu untuk membuat konten. Terus konten kamu itu misalkan tentang review. Kamu harus menguasai dulu materi atau hal yang akan kamu sampaikan di video di depan kamera. Misalkan nge-review tripod, mini tripod atau monopod. Ini misalkan kamu mau bicara di depan kamera untuk menyampaikan nge-review tripod. Jadi kamu harus udah menguasai tentang
tripod ini, misalkan kelebihannya apa, kekurangannya apa, warnanya ada warna apa aja, terus harganya berapa, pokoknya segala hal akan kamu sampaikan tentang materi ini kamu harus udah kuasai, biar nanti pas di depan kamera kamu tidak bingung mau menyampaikan apa. Bahkan kalau perlu, kalau kamu takut lupa, kamu itu bisa membuat skrip ya. Jadi ketika kamu akan berbicara di depan kamera, kamu itu bisa membuat skrip tentang materi yang akan kamu sampaikan. Contohnya aku sekarang, aku ini juga buat skrip dulu teman-teman. Ini skripnya, skrip yang aku buat untuk konten untuk video ini aku juga buat dulu, karena biar enggak lupa apa yang bakal aku sampaikan kayak gitu. Lalu yang sekarang kita harus memahami viewers, bukan viewers sih, penonton yang nonton video kita. Jadi misalkan kamu mau bikin review tentang suatu produk, pasti kamu udah ada kayak gambaran lah yang nontonnya itu bakal siapa gitu, usianya berapa, laki-laki dan perempuan. Beda lagi kan kalau misalkan kamu mau bicara di depan kamera, buat videonya itu untuk buat video tugas, pasti kan bakal beda juga nanti yang menontonnya itu. Kalau enggak dosen atau enggak guru yang nugasin videonya, pasti teman-teman kamu kayak gitu. Kalau untuk video tugas kan kalau misalkan ditonton sama dosen atau guru dan sama teman-teman kamu, pasti kamu juga akan memilih kata-kata yang sesuai. Tapi kalau untuk video konten, kayak misalkan kamu mau membuat konten apa, itu pasti kamu juga akan menyesuaikan dengan penonton kamu. Ngerti gak sih? Mohon maaf sekali kalau aku penjelasannya kurang bisa ditangkap ya teman-teman, soalnya aku juga kan ini masih belajar tuh, aku juga ini masih belajar teman-teman. Ingat ya, ini aku bukan mau menggurui, aku bukan mau sudah paling bisa, bukan ya. Ini aku cuma mau sharing aja berdasarkan yang selama ini sudah aku lalui. Terus yang selanjutnya itu adalah terus berlatih. Maksudnya itu jadi teman-teman tidak bisa hanya dengan sekali mencoba bicara di depan kamera terus tiba-tiba sudah langsung aja gitu lancar, pede. Tapi teman-teman harus terus-terusan berlatih gitu. Jadi berarti harus sering membuat video, harus sering dilatih berbicara di depan kamera biar terbiasa. Soalnya kan kalau udah sering-sering gitu nantinya itu bakal terbiasa teman-teman. Jadi kalau misalkan sekali masih gugup, 2 kali masih gugup, terus ada nervousnya sedikit, pas udah ketiga kali udah mulai enjoy, udah mulai terbiasa, pas 4 kali udah terbiasa, pas 5 kali dan kesekian kalinya pastinya itu bakalan udah makin terbiasa, makin lancar dan makin percaya diri. Karena ingat ya teman-teman, semuanya itu butuh waktu, semua hal itu butuh waktu, butuh proses, tidak ada yang instan. Termasuk kalau mau bisa lancar dan pede bicara di depan kamera. Yang selanjutnya itu tetap jadi diri teman-teman sendiri, jadi diri sendiri, tidak perlu ada yang diubah. Kenapa harus jadi diri sendiri? Biar nyaman teman-teman, biar pas kita bicara di depan kamera itu kita nyaman. Soalnya kalau enggak nyaman nanti kita materi yang akan disampaikan lupa. Terus kalau untuk bicara di depan kamera ini juga bisa membantu, yaitu memperhatikan penampilan yang rapi tapi tetap bikin teman-teman nyaman. Soalnya kan ini aku kan bicara di depan kamera dan aku itu pakai kamera depan, jadi aku bisa melihat postur tubuh aku sama pakaian yang aku kenakan. Jadi enak dilihat gak sih? Kalau sama aku aja enak dilihat, berarti sama teman-teman yang menonton juga bakal enak dilihat kayak gitu. Dan itu juga bisa menambah untuk kepercayaan diri kita. Mungkin yang selanjutnya relax, ya bicara yang relax aja gitu ya. Mungkin juga bisa pakai make up untuk perempuan, bisa membantu menambah kepercayaan diri kita ketika bicara di depan kamera. Karena kan kalau kita merasa wah tampilan kita udah baik nih, udah terlihat di kamera udah bagus, udah baik, jadi kita lebih percaya diri untuk bicara, untuk mengeluarkan, untuk membicarakan apa yang akan kita apa yang akan kita sampaikan. Kalau kita melihatnya nyaman, berarti nanti juga yang nonton video kita melihat kita seperti ini, melihat kita nyaman kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dia video aku kali ini, video tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa pede bicara di depan kamera. Itu tadi
aku udah share sama teman-teman. Mohon maaf jika penjelasan yang aku sampaikan kurang dapat dimengerti oleh teman-teman, mohon dimaklumi. Karena aku juga kan masih belajar gitu ya. Ini mah aku cuma mau sharing aja, bukan mau menggurui. Oke teman-teman, kita berteman kan, jadi harus saling berbagi ilmu. Oke, makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye bye muach. Assalamualaikum.